Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam jumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku pada hari Minggu biasa pekan yang ke-17. Dan pada hari Minggu ini kita semua atau gereja bersama-sama merayakan, mengenangkan bagi semua para kakek, nenek, dan lansia. Di hari Minggu ini dipersembahkan secara khusus bagi para lansia, bagi para kakek, para nenek, atau apapun sebutan yang kita gunakan untuk orang-orang yang kita cintai, beristimewa mereka yang sudah lansia. Kita persembahkan doa kita, persembahkan seluruh perayaan kita bagi para lansia agar mereka semua memperoleh kasih karunia Allah, diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan semua kebahagiaan di dalam hidup mereka. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dengar dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur, dan aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara?' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kelajengking? Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu pekan yang ke-17, kita mendengar bagaimana firman Tuhan hari ini berbicara beberapa hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Yang berbicara pertama mengenai doa. Doa adalah suatu relasi. Pertama-tama adalah suatu relasi antara manusia dengan Bapa, dengan Tuhan. Relasi antara manusia dengan Tuhan di dalam doa itu harus terarah kepada suatu hubungan yang erat, bukan hanya kepada Allah tetapi kepada manusia. Bahwa doa kita itu sesungguhnya bukan
doa yang sangat individu, tapi doa kita selalu berrelasi dengan Allah dan sesama. Dan di dalam doa ada tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan. Bahwa segala permohonan kita itu selalu diarahkan kepada Allah yang Maha Kudus. Lalu di dalam Allah yang Maha Kudus ini, hal yang terpenting dari doa adalah bagaimana kita memohon supaya kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang kita tuntut yang pertama, tapi kehendak Allah yang menjadi harapan kita. Kehendak Allah yang sungguh terjadi dalam hidup kita. Dan salah satu kehendak Allah yang kita dengar dalam bacaan hari ini adalah agar manusia memahami cinta kasih Allah, belas kasih Allah, kerahiman Allah yang nampak dalam semangat pengampunan. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, bagaimana Abraham memohon supaya Allah mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahwa Abraham memohon agar Allah membebaskan orang-orang berdosa. Oleh karena dalam kota Sodom dan Gomora ada orang baik, sehingga Abraham menginginkan bahwa Allah tidak boleh membinasakan semua orang yang ada di dalam kota. Walaupun kota itu adalah kota yang berdosa, tapi karena ada orang baik, maka Tuhan senantiasa menerima apa yang diminta oleh Abraham. Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia, oleh karena manusia meminta dengan ketulusan hati, dengan cinta, dengan suatu harapan bahwa manusia akan mengalami suatu hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu, Yesus hari ini berkata kepada kita, mintalah, kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Ungkapan Allah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah akan senantiasa menganugerahkan segala kasih dan cinta Tuhan kepada manusia. Ketika manusia ingin datang kepada Allah, mencari Allah, dan menemukan Allah dengan ketulusan dan cinta yang ikhlas kepada Allah. Ketika Tuhan Yesus hari ini memberikan kita contoh bahwa bagaimana Allah itu maha baik kepada semua orang yang mencarinya. Maka di sini kita dituntut bahwa Allah yang telah mengorbankan dirinya dalam diri Kristus di kayu salib, Ia telah menebus manusia, Ia telah membebaskan manusia dari dosa. Bukan pertama-tama oleh karena manusia memohon, tetapi pertama-tama oleh karena Allah mengambil inisiatif untuk mengasihi dan mencintai manusia. Inisiatif Allah ini harus dipahami, harus dimaknai oleh manusia, agar kita semua bisa belajar dari cara Allah. Untuk bagaimana juga di dalam kehidupan kita, kita mampu mengasihi satu sama lain. Kita mampu untuk mendekatkan hidup kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita mampu menghadirkan kasih Allah dalam hidup orang-orang yang saat ini sangat bersusah. Dengan kehidupan kita yang mungkin memampukan mereka merasakan betapa bahagianya menerima kasih karunia Bapa melalui tangan kita. Mungkin dengan bantuan kita, mungkin dengan nasihat kita, mungkin dengan kehadiran kita, mungkin dengan dukungan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, pada hari ini, pada perayaan atau kita mengenangkan, menghormati orang-orang yang sudah lansia, kakek, nenek, kita mengingat betapa besar pengorbanan mereka dalam hidup kita. Bahwa mereka adalah generasi yang sudah lebih dahulu
memberikan kita begitu banyak pelajaran dan pengetahuan di dalam hidup, sehingga kita bisa bertumbuh. Oleh itu jangan pernah melupakan pengorbanan mereka. Mungkin mereka bukan orang-orang yang sekolahnya tinggi, tetapi mereka telah membuat kita pada saat ini, anak-anak dan cucu, memperoleh pendidikan yang tinggi, bahkan mungkin lebih kaya dari kakek dan nenek kita, dari lansia kita. Oleh itu saudara-saudari, bagaimana penghargaan kita, penghormatan kita kepada orang tua, pada orang-orang yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Apakah kita memberikan waktu kita, memberikan hidup kita, memberikan harta kita untuk kebahagiaan mereka? Atau sebaliknya, kita mudah untuk melupakan mereka. Kita lepas tangan, kita menitipkan mereka ke panti jompo. Kita membiarkan mereka di sana dalam kerinduan yang tidak pasti, dalam tangis yang penuh kesedihan, dalam kesendirian, dalam kepedihan hati mereka untuk bersama-sama dengan keluarga mereka. Saudara-saudari, pada perayaan hari Minggu ini kita semua diingatkan bahwa pengorbanan mereka, doa mereka adalah satu kekuatan bagi generasi-generasi berikut. Kalau kita menghormati mereka, sebab dari mereka lah kita memperoleh kekuatan untuk maju. Itu adalah kekuatan iman. Kemarinlah saudara-saudari, kita semua seperti yang diingatkan oleh Yesus hari ini, bahwa kita semua harus mencari Tuhan, memperoleh kasih karunia Allah agar kita bisa mampu menjadi contoh dan tegak dan teladan hidup Allah itu sendiri. Contoh kebaikan, contoh belas kasih, contoh pengampunan bagi sesama, dan kita juga berdoa bagi para kakek, nenek, para lansia, agar mereka semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan di usia mereka yang sudah tua, dan semoga mereka selalu merasakan cinta sejati dari anak-anak dan cucu mereka. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.